sesuai pemahaman saya ya, karena mungkin bisa berbeda definisi saya dengan Mas Saiful tentang apa yang dimaksud surga di situ, termasuk juga apa yang dimaksud dengan hisab di situ. Ya, kira-kira begitu. Cukup 2 menit? Ya, cukup sih, Bu. Ya. Mudah-mudahan tidak puas ya, sih, Bu ya. Mudah-mudahan tidak puas. Oke, sih, Bu, silakan bisa beristirahat dulu, sih, Bu. Sebentar, kita break dulu saat ya, sih, Bu ya. Ya. Silakan, sih, Bu. Assalamualaikum, sih, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Ratu Dian, nanti kita akan kembali sharing bersama si Agus Hidayat di sesi kedua atau di sesi berikutnya. Nanti silakan, saya akan coba terima 1 penelpon dan 2 SMS yang bisa saya terima nanti. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Ya baik, kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, itu sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri, dan masih bersama Siwo Agus Hidayat dan saya Sam Onyx, juga Jack Plam dan Sarif Mukadompit ya. Oke, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya Siwo ya, silakan 021398 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Boy di Bekasi. Boy, Mas Boy, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya, itu kan sekarang ini kan ada JIL gitu ya, jaringan Islam liberal gitu ya Siwo ya. Ya. Itu kontradiktif gak sih dengan kalau misalnya dengan kalau ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu Siwo? Seperti itu aja Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontradiktifkah Ya, waalaikumsalam dengan ajaran Ahlus Sunnah Aswaja? Ya. Dari SMS ya Siwo ya. Yoi. Oke, dari Awi di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, dalam menilai pilihan, mana yang harusnya lebih berperan, akal atau rasa? Menilai pilihan. Akal atau rasa? Ya. Kemudian berikutnya, sebentar saya coba cek. Oke, ini dari ini dari Ugi di Pulau Gadung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apa sih yang Siwo pahami tentang kodo dan kodar? Mohon sharingnya Siwo. Kodo dan kodar, saya kira cukup ya Siwo ya. Yuk. Ya, silakan Siwo. Kita mulai dari Mas Boy di Bekasi. Beliau mempertanyakan keterkaitan atau bentuk-bentuk kontradiktifkah antara JIL dan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak bisa menjawab pastinya atau detailnya, tapi saya akan mencoba sharingkan bagaimana kita dalam masalah ini. Yang pertama, untuk kita memperbandingkan atau
bisa bentuknya menilai sampai pada kesimpulan kesamaan-kesamaannya, perbedaan-perbedaannya, bahkan pertentangannya atau kontradiktifnya. Itu yang pertama sekali, kita harus memahami apakah itu jil dan apakah itu aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah. Jil, jaringan Islam liberal. Ya, jadi itu yang pertama. Kita harus memahami apakah jil dan apakah aswaja. Kemudian kita harus memahaminya secara secara skala prioritas. Jadi misalnya begini, prinsip-prinsip dasar jil apa, prinsip-prinsip dasar aswaja apa, baru nanti kepada prinsip-prinsip yang cabang, baik yang ada pada jil maupun yang ada pada aswaja. Ya, itu pertama. Kita untuk membanding, nanti ada terkait dengan SMS, cara memilih tadi ya. Untuk kita bisa membanding dua objek banding, dalam hal ini jil dan aswaja, yang pertama kita mesti memahami secara skala prioritas apakah jil dan prinsip-prinsip prioritasnya, apakah aswaja dengan prinsip-prinsip prioritasnya. Ya, kita harus memahami objek banding. Setelah itu kita harus mempunyai alat banding. Kalau alat bandingnya egoisme saya yang cocok dengan saya dukung, yang tidak cocok dengan saya tolak, itu namanya alat bandingnya egoistis dan pasti tidak bijak, pasti tidak proporsional. Maka agar kita proporsional, agar kita bijak, kita harus punya alat ukur yang relevan sesuai dengan objek bandingnya. Nah, kalau objek bandingnya itu jil dan aswaja, alat ukurnya apa? Misalnya, alat ukur yang bisa dijadikan dalam membanding kedua objek banding ini, karena kedua-duanya masalah Islam, jil itu juga masalah Islam, aswaja juga masalah Islam, maka yang harus kita banding adalah prinsip-prinsip dasarnya, prinsip primernya. Jangan yang kecil-kecil yang dibanding, nanti rumit sendiri. Yang gede-gede, yang prinsip dasar. Alat ukurnya apa misalnya? Alat ukur yang universal bagi kedua objek banding itu, misalnya apa? Tauhid. Ya, jadi bagaimana prinsip-prinsip tauhid yang ada dalam jil dan bagaimana prinsip-prinsip tauhid yang ada di aswaja, baru kita ukur dengan alat ukur tauhid. Ya, itu misalnya. Kalau itu belum kita lakukan, kita sudah banding yang kecil-kecil, faktor sosialnya, faktor politiknya, faktor fikihnya, faktor ekonominya, ya kita akan ruwet sendiri. Kita bisa tersesat di belantara mereka, karena jil itu banyak sekali permasalahan yang ada di dalamnya, banyak sekali bahasan-bahasan yang ada di dalamnya, dan di aswaja lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kalau jil itu hanya satu komunitas, tetapi kalau aswaja itu banyak komunitas yang terkait di situ. Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya NU itu juga Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah juga Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi misalnya, bahkan sepanjang yang saya tahu, Ahmadiyah itu juga termasuk Ahlussunnah
wal jamaah. Terus misalnya apa ya, Wahabi itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Jamaah, LDII itu juga masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita lihat dari prinsip primernya, prinsip-prinsip primer apa ya, tertentu ya, yang bisa kita bedakan dengan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Syiah misalnya. Meskipun Syiah itu banyak komunitas-komunitasnya juga ya, tapi kalau kita mengambil yang kita banding itu adalah prinsip-prinsip dasar yang dipakai oleh keduanya ya. Misalnya kalau kita menilai dari kitab sucinya, kita banding, lawang kitab sucinya sama. Yang mau kita banding adalah siapa rasulnya, lawang rasulnya sama. Yang mau kita banding syahadatnya, lawang syahadatnya sama. Baik yang di Jil, di Aswaja maupun di Syiah sama. Nah, terus mana yang kita banding? Nah, disitulah kita harus bisa memilih mana pada prinsip-prinsip primer tapi yang mempunyai perbedaan. Baru dari situ kita bisa banding apakah antara Jil dan Aswaja itu seirama, banyak kesamaan, sedikit perbedaan, atau kesamaan pada prinsip dasar, ada perbedaan pada bentuk-bentuk aplikasi sosial atau dalam dunia pemikiran misalnya ya, sehingga kita bisa menilai nanti apakah ini masih dalam ranah perbedaan, dan kalau perbedaan itu saling melengkapi, atau sudah masuk ke daerah-daerah pertentangan atau yang disebut dengan kontradiktif. Kalau kontradiktif itu harus kita sikapi dengan kontradiktif. Kalau perbedaan harus kita sikapi dengan perbedaan. Sayangnya sepanjang saya meneliti, saya dulu pernah punya penelitian dalam kaitan aktivitas terkait dengan sebuah yayasan. Saya pernah bergelut di sebuah yayasan yang terkait dengan itu kesimpulan kami di staf yayasan itu antara lain kesimpulannya, di masyarakat yang kami survei itu banyak hal-hal yang semestinya tidak terjadi tapi terjadi keburukan hanya gara-gara perbedaan disikapi sebagai pertentangan ya. Ikhtilaf disikapi sebagai tanakut, padahal perbedaan itu saling melengkapi. Jadi perbedaan itu basic sifatnya adalah baik, beda dengan tanakut atau pertentangan atau kontradiktif, itu sifatnya saling meniadakan ya, saling menolak ya. Sayangnya di masyarakat itu sudah kadung rancu mana yang perbedaan, mana yang pertentangan. Masyarakat kurang tercerahi, kurang diajari tentang masalah ini, sehingga hal-hal perbedaan dianggap pertentangan, sehingga disikapi dengan pertentangan. Siapa yang salah memahami, ya salah mensikapi, itulah. Sehingga hal-hal yang semestinya tidak perlu terjadi kekisruhan, terjadi kekisruhan hanya gara-gara tidak dibedakan antara perbedaan dan pertentangan. Itu deh kira-kira. Jadi saya tidak masuk ke apakah Jil itu berbeda atau bertentangan dengan Aswaja, karena tidak mudah untuk menyimpulkan itu ya.
Lanjut ke SMS yang pertama, Mas atau Mbak Awi di Bekasi. Kalau kita menilai dalam menilai pilihan itu dengan akal atau dengan rasa. Wah, ini kayaknya kita harus ke definisi dulu. Akal itu apa? Rasa itu apa? Ini bisa kacau kalau kita nggak definisikan. Ya, karena yang berkembang di istilah masyarakat, akal dan fikir itu sudah sama. Pakailah akalmu yang ditunjuk kepala. Bahkan sampai ada, jangan main akal-akalan. Apa boleh ini? Nah, kalau antara akal dan fikir ini belum kita bedakan, setiap kita ketemu kalimat yang ada katanya akal atau fikir, kita seperti yang saya alami akan salah paham. Kemudian rasa, apa pula ini rasa? Kita harus definisikan dulu agar tidak salah paham. Nah, sepanjang yang saya tahu begini, akal itu adalah sesuatu yang pure spiritual. Dia ada di diri kita yang batin, dia ada di dada, bukan di kepala. Yang di kepala itu fikir, bukan akal. Fikir, bukan akal. Nah, dan nanti kalau yang dikaitkan dengan agama itu selalu akal, bukan fikir. Adinu wal akal misalnya dikaitkan dengan akil balik, itu akal, bukan fikir balik, misalnya seperti itu. Ya, yang saya tahu akal itu pure spiritual. Bahasa lain biar mudah, yang sama dengan akal itu adalah nurani. Nurani adalah akal. Pada saat seseorang melaksanakan mekanisme berpikir menggunakan aturan-aturan akal, itu disebut berpikir akli atau berpikir tertib. Karena menurut kaidah akal, kaidah akal itu selalu menyuarakan kebenaran dan mengajak kepada Tuhan. Itu suara akal. Kalau pikiran tidak. Fikir itu bisa ke sana, bisa kemari, bisa merancang pencurian, bisa merancang perselingkuhan, bisa merancang kebaikan. Akal itu selalu baik, beda dengan pikiran. Pikiran bisa baik, bisa buruk, tergantung siapa yang nyetir. Kalau pikiran disetir oleh akal, pasti baik. Tapi kalau pikiran disetir oleh nafas, bisa baik, bisa buruk. Tergantung nafasnya itu masih anak-anak atau sudah dewasa. Rasa. Nah, kita batasi dulu bahwa rasa di sini bukan rasa yang yang fisiologis. Rasa yang fisiologis itu rasa manis melalui lidah, rasa pedas, rasa asin, itu rasa yang fisiologis. Beda dengan rasa yang spiritual, yang psikologis. Itu beda. Rasa susah, rasa sedih, itu rasa yang psikologis. Ada nanti rasa yang lebih, yaitu rasa yang spiritual. Ya, seperti rasa cinta kepada kebaikan, rasa benci kepada keburukan, misalnya seperti itu. Nah, ini rasa yang mana dulu? Yang sering dipakai di masyarakat, kalau bukan rasa yang fisiologis, lebih sering rasa yang psikologis. Yang masih jarang dipakai itu adalah rasa yang spiritual. Ya. Nah, rasa bisa bermacam-macam. Bisa rasa itu berafiliasi kepada psikologi kita. Ada rasa yang berafiliasi kepada nafas, ada rasa yang berafiliasi kepada akal atau nurani. Kita tidak membahas itu, saya akan langsung saja menilai, ya harus dengan akal, dengan rasa. Nah, misalnya begini, kita menilai ini saya menghadap ke barat apa ke timur, itu kalau dengan rasa,
Saya sudah sekian kali terjebak-jebak. Pernah saya di Jakarta Selatan, sholat merasa menghadap ke timur. Rasanya setelah saya ukur dengan kompas, ternyata benar arah saya. Tapi rasa saya ini tidak mau kompromi. Ya, jadi rasa tidak bisa untuk alat ukur, kecuali nanti rasa yang afiliasinya kepada nurani atau rasa-rasa spiritual. Itu nanti kaitannya dengan ilham misalnya, kaitannya dengan firasat, ya itu juga rasa, tapi rasa yang spiritual. Ya, kalau sekedar rasa yang psikologis, itu sangat banyak menjebak kita. Ya, contohnya itu, rasa-rasanya saya ini menghadap ke barat loh. Ternyata ke selatan. Sama-sama di Jakarta. Waktu di Jakarta Barat, saya pernah merasa sholat, padahal saya sudah dibenarkan sama tuan rumah, arah kiblatnya sana, Siwo gitu. Tapi saya merasa, loh saya kok menghadap selatan. Di Surabaya saya sering begitu itu. Apalagi kalau di tengah laut, ya, sering sekali terjebak dengan rasa. Nah, kemudian menggunakan apa? Menggunakan akal. Maksudnya kita berpikir dengan kaidah-kaidah akli. Jadi dengan berpikir akliyah, jangan berpikir sembarang untuk menilai sesuatu. Ya, mohon maaf Pak Tadian, ada sedikit gangguan. Siwo, Yuk dilanjut silakan. Ya, tadi sampai ke rasa ya. Jadi kita mengukur sesuatu, rasa tidak bisa dijadikan alat ukur. Dalam menilai, rasa tidak boleh ikut campur, kecuali kita siap untuk berjebak-jebak. Ya, dan kecuali lagi kalau itu rasa yang berafiliasi kepada nurani atau kepada akal. Ya, itu dia akan menjadi alat ukur, tapi alat ukur yang spiritual. Ya, itu ada jaminan benarnya. Nah, untuk kita pada umumnya menilai, ya seperti tadi, kita harus memahami objek yang akan nilai. Kalau itu bentuknya perbandingan, maka objek yang akan kita banding kita harus pahami. Kemudian jangan kita terjebak pada overlapping. Kita harus menggunakan skala prioritas. Yang primer didulukan, baru yang sekunder, baru yang lain-lain. Kalau mau menilai dua hal, pahami objek yang akan dinilai, tentukan alat ukur yang sesuai dengan objek yang akan dinilai, kemudian di situ kita bisa menemukan bentuk perbandingannya, mana yang lebih utama, mana yang kurang utama. Kalau kita menilai, pada umumnya kan kita ingin memilih yang utama, ya. Dan tambah sedikit, untuk kita bisa memahami sesuatu sebelum menilai atau membanding, tentu kita menilai juga harus berdasarkan data, berdasarkan analisa. Tidak bisa kita menilai tanpa data. Untuk kita mendapatkan data yang valid, kita harus tabayun ke pihak pertama. Jangan kita terjebak tabayunnya kepada pihak kedua atau dari sumber-sumber yang tidak proporsional. Misalnya kita mau menilai A, kita tanyanya ke sumber yang tidak suka dengan A, ya nanti datanya akan tidak proporsional. Akan lebih baik kalau kita mau mencari data itu kepada sumber yang
kredibel, sumber yang proporsional, sumber yang relevan, yaitu yang orang yang proporsional dan menguasai masalahnya. Atau kita langsung tabayun, klarifikasi ke dalam, ke pihak pertama, gitu deh. Ya, kalau kita mendata berdasarkan komentar-komentar, wah, kacau balau. Coba kita lihat itu komentar-komentar yang ada di media massa, TV. Ya, kalau kita jadikan itu semua jadi data-data, ya buyar semua. Karena ada latar belakang berbeda-beda. Ada yang berkomentar karena punya kepentingan, ada yang komentar karena unsur kebencian, ada yang komentar karena unsur pembelaan, kecintaan nafsiyah, ya macam-macam. Jadi dengan apa kita menilai? Dengan berpikir akli, dengan berpikir tertib, ya, bukan dengan rasa. Yes, bukan dengan rasa. Terakhir dari Mas Ugi di Pulau Gadung, apa yang Siwo pahami tentang kodok dan qadar? Kodok adalah sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu hukum kepastian-kepastian, sesuatu ketetapan kepastian-kepastian yang itu adanya, ada ilmunya, itu ada pada Tuhan. Itu qadar. Qadar adalah ukuran-ukuran, kadar-kadar yang sudah diberikan oleh Yang Maha Qadir kepada setiap makhluknya. Setiap sesuatu punya kadar, setiap sesuatu terkait dengan takdir. Tidak ada satupun kejadian yang keluar dari takdir. Semuanya takdir sesuai dengan hukum-hukum qadar. Yang satu lebih tinggi karena adanya pada Tuhan. Itulah qada. Qadar adalah yang sudah aplikatif, default maupun yang non-default, yang bisa kita pilih maupun yang tidak kita bisa pilih, yang ada pada segala alam cipta. Semuanya mengandung kadar-kadar dari Yang Maha Qadir. Semuanya ada ketentuan ukuran-ukurannya, baik yang sifatnya fisikal maupun non-fisikal, baik yang hukumnya merupakan hukum alam, hukum kausalitas misalnya, maupun hukum-hukum yang sudah dipandukan di dalam agama. Kita diajari di sana, kemudian bagaimana kita dengan efektif memilih sebab-sebab yang baik. Itulah pentingnya agama, dan itu semua akan tidak kita aplikasikan pada saat kita tidak punya tauhid. Karena pada saat kita lepas dari tauhid, yang akan kita aplikasikan adalah ukuran-ukuran yang sesuai dengan nafas saya, ego saya. Kalau orang bertauhid, dia akan mengaplikasikan bagaimana memilih sebab-sebab, memilih kadar-kadar sesuai dengan panduan Sang Qadir, Tuhan. Ya, kira-kira begitu yang saya pahami tentang Al-Qada wal Qadar. Itu globalnya begitu, ringkasnya seperti itu. Nanti, wah, detailnya rame. Ramenya di HPFM saja. Jam besok 10 sampai 12 siang atau malam waktu Indonesia Barat. Kira-kira begitu? Iya. Bos, waktunya dia, Bos. Pas, tepat sekali sih, Wo. 10 Tepat? Iya. Ya wis, pamit ya. Monggo sih, Wo. Piye sesuk situ dah? Kemana? Arep kencanan. Kencan di mana sih, Wo? Ya? Kencan di mana? Nyate. Oh, nyate, insyaallah sih. Iya. Oh, insyaallah. Iya. Enggak pasti kok insyaallah. Kalau enggak pasti jangan bilang insyaallah. Enggak, maksudnya insyaallah kalau masih ada umur itu sih, Wo. Iya. Ya. Jangan sampai kejebak-jebak sih, Wo. Iyalah. Enggak baik. Jadi, maksud saya jangan mudah-mudah pakai insyaallah.
Iya. Karena sekarang sudah jadi simbol keraguan, insya Allah itu. Kenapa? Simbol Karena kita ketidakpastian. makainya ngawur. Dikit-dikit insya Allah, dikit-dikit insya Allah. Pakai nama Allah. Dikit-dikit pakai nama Allah. Dikit-dikit pakai nama Allah. Pakai nama Allah kok dikit-dikit. Yang banyak gitu ya sih, ya. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas tidak tergesa-gesa menerima atau menolaknya. Terima kasih atas tidak puasnya. Semoga kita dipersaudarakan dalam berproses menuju kesejatian diri. Amin. Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Tadi yang sudah kita pahami benar sambil mencari kebenaran yang lebih bermutu, yang kita belum tahu, kemudian kita hijrah kepada kebenaran yang lebih bermutu, merevisi kebenaran kita yang kemarin. Berproses dan berproses dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Wagus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berarti sudah cara berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 12 Juli 2012. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing ya. Akhirnya saya Monix dan juga Jack Pelan-Pelan produser dan Sarif Mokadompit sebagai teknisi mohon diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita ketemu lagi dalam Light at Night. Dan Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa mengetahui kekurangan diri adalah tangga mencapai cita-cita. Berusaha untuk mengisi kekurangan diri adalah keberanian yang luar biasa. Terlalu memperhatikan kekurangan-kekurangan orang lain akan melupakan perhatian seseorang terhadap kekurangan-kekurangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.